Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Salam rahayu buat sedaya sanak kadang kula, sedulur-sedulur kula. Semoga kita selalu dalam lindungan Gusti Allah yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Esa, dan selalu dilimpahkan rezeki yang berkah barokah, sehat bersama keluarga. Amin. Alhamdulillah. Seperti tadi yang sudah saya buat opening di video ini tentang Al-Mahdi dan Putra Batara Indra. Ini mungkin video sedikit agak panjang. Kita bicara tentang Al-Mahdi. Nah, ini dari Al-Mahdinya dulu ya. Kan pernah saya tayangkan di konten-konten kami, di video kami atau di bahasan kami di channel ini, Al-Mahdi. Al itu kan awal mula, wiwitan. Seperti tidaknya kita kalau kita sebagai agama Islam, agama Muslim, di situ di kitab ya, di Al-Qur'an kita melihat ada surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, pokoknya yang al itu banyak itu. Nah, itu kan wiwitan, pembuka, wiwitan. Mahdi itu kan hidayah. Mahdi itu hidayah. Dan ini saya membahas Al-Mahdi, bukan Imam Mahdi ya. Karena Al-Mahdi sama Imam Mahdi itu ada dua namanya dua generasi. Nanti ada generasi lagi yang Imam Mahdi. Jadi berangkat dari Al-Mahdi dulu. Al-Mahdi itu kan semua yang pada mempunyai lakon, pada mempunyai perjalanan, kita di sini sebagai putra-putri Nusantara yang agama Islam, Muslim, di situ juga kita ada di Nusantara yang agama non Muslim, Hindu, Buddha, Kristen, itu juga yang ada di Nusantara ini. Kan kalau kita lihat yang namanya perjalanan itu kan ditunggu semua agama. Agama Buddha juga menunggu, agama Kristen juga menunggu, agama Islam juga menunggu Al-Mahdinya itu Imam Mahdi. Itu sebenarnya seperti itu. Karena itu kan babakan awal akhir. Jadi Al-Mahdi itu adalah awal wiwitan yang mendapat hidayah. Itu yang mendapat hidayah kalau kita sebagai Muslim, kayak saya juga Muslim Islam, itu mendapat hidayah. Karena hakikat Al-Mahdi itu adalah juga kita berbicara akhlakul karimah, akhlak Nabi Agung, Nabi kita Muhammad SAW itu kan akhlak sama juga dengan budi pekerti, yang adiluhung, yang tidak semaunya sendiri. Kita untuk kadang-kadang mengafir-ngafirkan atau mencela ras agama yang lain. Semoga kita menjadi golongan Al-Mahdi seperti itu, yang mendapat hidayah. Nah, ini babakan Al-Mahdi. Terus Putra Batara Indra. Putra Batara Indra itu juga bisa disebut seorang Al-Mahdi, karena juga itu yang namanya Al-Mahdi itu kan hidayah. Ya, Putra Batara Indra itu juga bisa disebut Al-Mahdi.
Al-Mahdi itu juga kayak jenengan-jenengan juga bisa disebut Al-Mahdi. Karena apa? Pada mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, selalu jalan yang terbaik. Menjadi Islam, Muslim juga Islam yang rahmatan lil alamin, menghargai, menghormati sama semua alam, suku, ras, dan agama. Kita nih hidup berdampingan sama semua, kita nggak sendiri, sama semua. Yang namanya Islam sejati itu adalah menghormati semua, menghormati tumbuhan, apapun, air, angin, apapun, kita hidup berdampingan sama alam, bumi di situ. Apalagi kita sebagai bangsa Nusantara, kita harus berbudi pekerti yang luhur, yang adiluhung. Kita hidup di bumi ini, kita harus menyintai budaya kita, apa yang menjadi budaya kita dengan kaya budaya, mau apapun itu agamanya. Saya juga Muslim, saya Islam, tapi saya sangat mencintai apa yang menjadi budaya Nusantara ini. Seperti kita pusaka, keris itu kan budaya. Apapun kita di situ sedekah alam. Kita apa, nyekar seperti apa, pakai apa namanya, kita buat pewangian, apapun itu. Karena kan itu suatu budaya. Wujud kita itu ibaratnya kita bersyukur sama Gusti Allah, sama Tuhan Yang Maha Esa, sama Sang Hyang Agung, itu bisa lewat cara apapun. Nah, bisa lewat cara apapun. Karena kalau dari apa namanya, dari bahasan saya ini, saya ngambil ya dari pengetahuan saya, spiritual saya. Karena saya yakin sekali semua yang pada untuk melihat tentang babakan Al-Mahdi atau siapapun itu, semua pakai laku, pakai lakon, pakai tirakat. Kita komunikasi langsung sama alam. Tidak hanya kadang-kadang kita hanya melihat kitab saja, tapi kita nggak tahu arahnya seperti apa. Nah, di situ dibesar-besarkan. Kadang-kadang terus menakuti umat, ditakut-takuti. Nah, makanya itu. Nah, para ini kembali lagi tentang masalah Al-Mahdi. Jadi Al-Mahdi itu ya jenengan semua Muslim, ya, Islam, Muslim yang ada di Nusantara, dan semua para lakon pejalan itu juga bisa disebut Al-Mahdi yang mendapatkan hidayah, yang di situ tuh selalu menjunjung tinggi apa nilai-nilai sebagai budaya bangsa kita sendiri. Al-Mahdi itu adalah kebangkitan semua pada apa namanya, kebangkitan semua para pemimpin dari kasepuan manapun, salam hormat dari kasepuan manapun yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, itu juga boleh dibilang Al-Mahdi karena pada mendapat hidayah. Kita di sini, kita hidup di rumah kita sendiri, di bangsa kita sendiri, ya kan? Kita harus sebagai tuan rumah, kita harus bisa untuk menjaga tanah kita, ibu pertiwi sendiri. Karena dengan simbol Pancasila kita beragam, agama apapun akan hidup damai di sini. Kalau kita udah punya pikiran seperti itu, kita udah bisa menjadi seorang Al-Mahdi. Karena panji-panji hitam dari timur, Al-Mahdi itu ya kita semua sebagai bangsa Nusantara yang selalu mengingat budaya leluhur kita itu. Dan kayak Putra Batra Indra itu juga bisa disebut seorang Al-Mahdi karena juga memimpin nanti mendapat hidayah. Itu seperti itu kalau dilihat dari versi Islamnya. Karena buat semua lakon, para pelaku dari kasepuan apapun, dimanapun, karena itu semua melihat apapun itu pakai laku, pakai tirakat. Kalau kita akan masuk melihat ke dimensi seperti itu, tidak hanya melihat ramalan, tidak hanya melihat apa yang ada di bacaan terus kita bicara seperti apapun, tapi kita terus menakut-nakuti apa ini itu. Karena kemunculan Al-Mahdi itu semua udah muncul sistem. Jadi
Karena panji-panji hitam dari timur itu adalah ya ada di Nusantara ini. Semua. Yang Islam rahmatan lil alamin itu ya Al-Mahdi itu. Yang semua pada mendapat hidayah. Wong kita di sini tuan rumah. Kita itu di sini ibaratnya kaya dengan apa budaya. Jangan mau ibaratnya di bodoh-bodohi sama para penjajah. Di situ terus pakai baju agama seperti apapun. Itulah fitnah-fitnah dajjal seperti itu. Belum tentu. Karena dajjal itu bisa pakai pakaian apa saja. Bisa pakai pakaian yang agamis juga bisa. Karena apa? Iblis itu ahli kitab. Iblis itu bisa baca kitab. Ahli kitab, tapi jeleknya iblis. Dia sayang paling baik. Karena apa? Tamak iblis itu. Nah, makanya semuanya harus hati-hati sekali ya. Biar kita bisa untuk mendapatkan hidayah. Pokoknya buat semua para laku, semuanya saya pesan selalu semangat. Jaga NKRI, jaga tanah kelahiran kita. Dari agama apapun di situ. Kita harus jaga budaya apapun itu. Harus jaga jati diri kita sendiri. Ya, karena bangsa yang akan hancur, bangsa yang akan musnah. Karena bangsa yang lupa akan jati dirinya. Pokoknya semangat, terus maju. Selalu berjuang. Saya Islam, saya Muslim. Tapi saya Islam, Muslim yang rahmatan lil alamin. Saya menghargai semua. Dan saya juga sering kemana kita ziarah seperti apa gitu. Karena kita menghormati para leluhur bangsa Nusantara ini. Seperti itu. Lanjutkan buat para pejalan dan semua yang mempunyai lakon. Insya Allah semua selalu mendapatkan hidayah. Selalu mendapatkan Al-Mahdi. Hidayah-hidayah yang terbaik buat semuanya. Mungkin video dari saya cukup sekian. Mohon maaf jika banyak kesalahan apa yang saya ucapkan. Pada intinya semuanya itu kebangkitan. Al-Mahdi juga semua kebangkitan. Insya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.